Di balik tumpukan berkas dan kesibukan, sebuah amanah hadir membawa kedekatan. Ketika niat membantu membuka kesempatan, disitulah batas kerja perlahan dilupakan. Ini adalah kisah tentang pengabdian yang tulus. Selamat pagi Suwayang, sambutku pada istriku di suatu pagi yang sangat cerah ini. Pagi juga Suwayang, sambut istriku kembali disambut dengan senyumannya yang manis. Ngomong-ngomong, istriku ini keturunan luar Jawa, jadi ya begitulah, kulit putih dan cuantik. Ups, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, nama aku Andi. Aku tinggal di kota yang bisa dibilang tidak jauh juga dengan desa. Aku sudah mempunyai seorang istri dan dianugerahi satu orang putri perempuan yang lucu dan gemes banget. Cerita ini dimulai sejak aku menikahi istriku. Kami tinggal dengan mertua perempuan dari istriku. Bisa dibilang ini masih cuantik dan sangat menawik dipandang netra. Nah, karena suhu di daerah tempat tinggal aku memang dekat pegunungan, jadi ya kalau setiap pagi itu rasanya dingin banget bikin badan menggigil. Yang, yuk, candaku kepada istriku. Dan hal itu dijawab istriku dengan sedikit mengkerutkan keningnya. Ah, ntar aja mas, masih pagi dan orang di rumah juga masih banyak, sahutnya. Memang karena hari ini hari Minggu, keluarga yang di rumah tidak ada yang kerja, jadi ya begitulah. Ayolah Suwayang, sudah siap gas nih Suwayang. Pagi-pagi begini jukung otomatis perlu dipanaskan. Apalagi ngelihat kamu, kataku menggoda. Enggak ah mas, jawab istriku sambil keluar hamar. Aduh, dalam hatiku. Bisa dibilang sih yang selalu bersemangat full spirit ya aku. Sedangkan istriku kalau aku lihat-lihat memang kurang bersemangat dalam masalah yang satu itu. Setelah istriku keluar hamar, aku langsung aja ke kamar mandui dan langsung mandui. Sambil menggerutu di dalam batinku. Setelah menduai, aku keringkan diriku dan langsung ke meja makan. Selamat pagi semua, sapaku. Selamat pagi, jawab mama sambil makan. Oh iya, dari pertama aku menikah, memang bisa dibilang aku sudah tersepona sih ngelihat mama yang masih cuantik dan ayu ini. Hihi. Mungkin karena dia sering mengurus dirinya, beda sama istriku yang males-malesan. Oh iya, sampai lupa, nama mama adalah Ibu Arini, dan dia sudah janda. Mama cerai dengan suaminya pas istriku masih SMP. Aku langsung duduk di meja makan sambil menikmati sarapan pagi nasi goreng yang disiapkan oleh istri dan juga ART kami di rumah. Hari ini kan hari Minggu, kita mau kemana? Jalan-jalan. Celetukku membuyarkan lamunan mereka yang sedang asyik makan. Dalam mas, di rumah aja, kata istriku. Iya Andi, dilanjutkan oleh mama mertuaku. Setelah selesai sarapan, aku langsung duduk di sofa sambil menonton Dracin di YouTube melalui TV. Sedangkan istriku bersih-bersih sisa makanan dan mertuaku duduk di sofa juga tapi berseberangan denganku. Oh iya Andi, gimana kerjaan kamu? Tanya beliau membuyarkan lamunanku. Baik kok mah, lancar-lancar aja sih, jawabku. Bisa dibilang kalau mama mertuaku ini emang pengusaha pemilik perusahaan skincare yang sukses. Dan karena istriku itu putri tunggal,
Mama mertuaku ini sudah lama menginginkan aku sebagai asistennya. Karena mungkin menurutnya akulah yang akan melanjutkan usahanya. Tetapi ya begitulah. Aku masih menolak tawarannya itu. Itu karena aku masih pengen kerja mandiri. Malas juga kerja dengan keluarga sendiri. Tidak ada kebebasan. Aku sendiri bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Dengan keuletanku, aku bisa dibilang lumayan dari segi finansial. Hehe. 1 hari berlalu. Hari Senin, waktu untuk bekerja. Aku bangun pada pukul 6 pagi dan siap-siap langsung mandui. Setelah selesai mandui, aku langsung ke meja makan. Di meja makan sudah ada istri dan mama mertuaku. "Selamat pagi semua," sapaku pagi itu, dan yang lain juga menjawab selamat pagi. Sebelum menyantap sarapan, mama mertuaku tiba-tiba ngomong, "Andi, gimana dengan tawaran mama untuk menjadi asisten mama?" Tanya mama. Memang sih, hari-hari ini mama mertuaku ngebet banget pengen aku menjadi asistennya. "Nanti Andi pikir-pikir dulu ya, Ma," jawabku. Iya mas, kasihan mama. Urusin perusahaan sendiri. Sering keluar kota juga. Sahut istriku menimpali omonganku. Iya Swayan, tapi kan aku juga ada kontrak di perusahaanku sekarang. Dan tidak bisa aku tinggalin begitu saja. Sahutku kemudian. Ya udahlah, terserah Mas Andi aja. Jawab istriku dengan sedikit muka yang kecewa. Setelah selesai sarapan, aku langsung pamit untuk pergi bekerja. Aku pamit ya Swayang, kataku sambil mengecup kening istriku. Iya mas, hati-hati ya, jawab istriku sambil mencium tanganku. Aku langsung naik ke mobil driver yang memang sudah menunggu dari tadi. Sebut saja namanya Bapak Pram. Beliau sudah beberapa tahun kerja bersamaku. Kita jalan tuan? Sopirku bertanya. Ayo Pak Pram, keburu kesiangan nanti, jawabku. Di perjalanan, aku melamun sambil memikirkan apa yang tadi pagi diomongin. Tak terasa di perjalanan sambil melamun sudah sampai di kantor aja. Kita sudah sampai tuan, ucap Pak Pram membuyarkan lamunanku. Oh iya Pak, jawabku. Aku langsung bergegas masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, aku sudah mulai beraktivitas sibuk dengan laptopku. Iya, hampir lupa. Aku mempunyai seorang asisten, namanya Lina. Orangnya cuantik dan masih lumayan oke. Namanya juga asisten, kalau nggak cuantik kan nggak menawik. Ia membantu semua pekerjaanku dan juga membantu hal yang lain di luar pekerjaan kalau lagi santai dan lagi ingin sesuatu. Tok, tok, tok. Suara orang yang mengetuk pintu. "Selamat pagi, Pak," sapa Lina asistenku membuyarkan lamunanku. "Selamat pagi, Lina," jawabku. "Pak, ini ada berkas yang sudah saya siapkan sesuai permintaan Bapak," terangnya. "Oh ya, taruh di meja saja," jawabku sambil merhatikan dirinya dan juga kecuantikannya. "Lina, tunggu sebentar. Kamu ada kerjaan nih yang belum selesai ya?" tanyaku. Lina langsung menoleh ke arahku. "Kerjaan apa ya, Pak?" jawab Lina. "Biasa," jawabku sambil aku mengarahkan tatapanku ke arah parkiran jukung otomatisku. Aku memang sudah lama bekerja sama dengan asistenku. Dia juga sudah beberapa tahun kerja bareng. Dan selama dia bekerja bersama aku, dia baik-baik aja sih. Aku kasih dia kerjaan tambahan untuk menambah uang jajan dia. You know lah. Setelah 20 menit berlalu,
Lina mengerjakan pekerjaan di luar jam kantor. Dan ternyata ia sangat profesional menjalankan tugas itu. "Aduh, Lina, aku mau ke..." kataku. Sialnya, pas aku sudah di ambang batas parkiran Jukung, otomatis bosku tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Pagi, Andi." Seperti tersambar geledek, aku kaget diam tak bisa berkata-kata. Pagi, Pak," sahutku. Untung meja aku cukup luas dan ada kolongan di bawah meja. Jadi, Lina sembunyi di situ sambil mengerjakan sesuatu. "Aku hanya meminta berkas yang kemarin aku minta. Udah kamu siapin apa belum, Andi?" tanya bos tanpa curiga sedikit pun bahwa ada Lina di ruanganku. "Sudah, Pak. Sudah saya siapin," aku jawab. "Oh ya sudah. Boleh aku minta sekarang?" "Silakan, Pak. Ini berkas yang Bapak minta." Setelah dicek beberapa saat berkasnya, bosku langsung meninggalkan ruangan. "Makasih ya, Andi," jawab bos sambil berjalan keluar. "Sama-sama, Pak," jawabku singkat. Konyolnya, dari tadi ada si bos. Si Lina masih aja memberikan perhatiannya di bawah meja. "Pak, hewenak," kata Lina. "Terusin aja, Suayang. Aku sudah mau keluk Suayang." Dan akhirnya pekerjaan Lina pun selesai. Aku pun juga merasakan sangat lega. "Kamu memang hebat, Lina," sambil mengedipkan netraku ke dia. "Ada maunya aja baru perhatian. Dasar," jawab Lina sambil meninggalkan ruanganku. Hari itu pun berlalu. Aku langsung pulang setelah pekerjaan semua beres. Sedangkan Lina masih saja ingin melanjutkan pekerjaan di luar seperti tadi. Namun aku menoyaknya, karena kalau bukan jam kantor, aku nggak mau kemana-mana. Karena di rumah ada keluarga yang selalu menunggu. "Lain kali aja ya, Suayang, kalau ada waktu ketemu klien," kataku pada Lina saat di parkiran. Sampailah aku di rumah yang istriku sudah menunggu dari tadi dengan putriku dan juga mama mertuaku. "Sore semuanya, lagi apa nih?" tanyaku pada mereka yang sedang ngumpul di teras rumah sembari makan tahu goreng. "Sore juga, Andi. Tumben pulangnya cepet," sahut mama mertuaku. "Iya loh, Mas Andi. Tumben pulang cepet. Apa nggak ada lembur, Mas?" timpal istriku. "Ya, sekali-kali dong, Mas Suayang," jawabku pada mereka berdua. "Aku mandui dulu ya, Suayang. Udah bau asem nih," kataku. "Iya udah sana," sahut istriku. Aku berjalan ke dalam berganti pakaian lalu pergi mandui. Saat di dalam, batinku berbicara. "Duh, mama mertua makin hari makin cuantik aja. Gimana kalau sampai aku nggak bisa menahan imanku ini?" batinku sembari garuk-garuk kepalaku yang sudah dihinggapi pikiran kebaikan. Perasaanku jadi kacau saat itu. Aku buru-buru mandi dan mengguyur kepalaku biar tak punya pikiran aneh-aneh tentang mama. Sembari nyanyi-nyanyi agar pikiran yang sempat hinggap tadi hilang di kepalaku. Selesai mandi, aku langsung menyusul mereka berdua dan mengobrol santai di sore hari sembari menikmati makanan yang tersedia. Sebelum sampai ke depan, aku mendengar perkataan mama mertua yang bertanya kepada istriku. Begini kata mama. Mama bertanya pada istriku, "Din, bujuk dong si Andi untuk bekerja dengan mama. Mama capek tahu ngurus perusahaan sendiri, dan posisi yang mama butuhkan sekarang juga sangat krusial di perusahaan.
dan Andilah yang menurut Mama yang sanggup mengurusnya. Iya, Mah. Nanti Dina akan berusaha bujuk Mas Andi untuk bekerja dengan Mama. Dina juga kasihan ngelihat Mama ngurus perusahaan sendiri, jawab istriku. Kemudian aku langsung menghampiri mereka berdua. Pada ngomongin apa sih serius amat? Tanyaku. Ini loh Mas, Mama minta Mas Andi itu menerima tawaran Mama untuk menjadi asisten Mama di kantor. Mama udah capek katanya. Apa Mas Andi gak kasihan sama Mama? Ucap istriku. Aku jadi bingung kalau begini. Kalau dipikir-pikir emang kasihan sih sama Mama. Tapi aku juga harus bicara dulu sama bosku, Mah, Suwayang, terkait hal ini. Gak bisa kalau mendadak, karena di kantor jabatanku sudah lumayan. Dan kalau aku keluar dari perusahaan itu, juga harus sudah ada penggantinya. Jelasku panjang lebar. Pokoknya aku gak mau tahu, Mas. Mas Andi harus bantu Mama. Kan malah enak toh Mas kerja di perusahaan sendiri, timpal istriku. Kalau bukan karena istriku yang membujuk, aku gak akan mau. Aku masih takut kalau aku belum bisa ngurus perusahaan Mama. Karena kan beda bidangnya, perusahaanku dengan perusahaan Mama mertuaku itu. Jadi, aku harus belajar dari nol lagi untuk menguasai di bidang perusahaan milik Mama mertuaku itu. Oke lah, nanti Mas coba ya. Mas akan bicara empat mata sama bos dulu, kataku. Tidak terasa hari pun mulai gelap. Karena terlalu serius ngobrolin soal perusahaan, aku terus memikirkan masalah ini. Kalau aku bantu Mama mertuaku di kantornya, otomatis aku selalu bersamanya. Gimana kalau pikiran-pikiran baik itu menghinggapiku lagi? Dan sepertinya ini memang sengaja dilakukan Mama mertuaku. Karena aku lihat-lihat bahwa Mama mertuaku ini sedikit aneh. Perhatiannya ke aku tuh seperti beda. Bukan karena aku menantunya dan ia pun sering memperhatikanku dari jauh. Hal ini pernah terjadi ketika waktu itu aku lagi olahraga di depan rumah. Beberapa saat kemudian, sekitar 10 menit aku berolahraga, aku tak sengaja melihat Mama mertuaku memperhatikanku dari balik jendela kamarnya. Tapi aku hanya meliruiknya sekilas dan pura-pura tidak tahu kalau Mama mertua memperhatikanku. Aku sempat berpikir bahwa Mama mertuaku ada perasaan padaku. Tapi semua itu tak mungkin kalau Mama mertua suka sama menantunya sendiri. Terang saja, aku buang jauh-jauh pikiran itu agar tidak mengganggu konsentrasiku dalam mengurus perusahaan nantinya. Beberapa hari kemudian, aku bicara sama bos aku empat mata membahas masalah ini. Dengan kelapangan hati, akhirnya bosku mengikhlaskanku meninggalkan perusahaannya itu. Lina pun kecewa ketika aku keluar dari perusahaan. Saat itu juga aku bilang pada Mama mertua serta istriku. Mama mertua mendengar kabar ini merasa sangat senang sekali dan tiba-tiba memayukku. Makasih ya nak, akhirnya kamu mau membantu Mama di perusahaan, ucap Mama mertua sambil memayukku lagi. Iya mah, sama-sama. Ini semua Andi lakukan juga demi Mama dan keluarga, jawabku. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar sudah bekerja di perusahaan milik Mama mertuaku dan menjadi asisten pribadinya. Awalnya sih berjalan normal-normal saja dan wajar. Namun beberapa bulan kemudian, ada yang aneh pada tingkah Mama mertuaku saat berada di kantor. Apalagi kami berdua sering pulang malam karena pekerjaan dan sering lembur. Kadang bertemu klien di luar kota dan itu pun selalu jauh.
Dan inilah pertama kalinya hal itu terjadi. Malam itu, aku dan mama mertuaku kerja lembur dengan karyawan yang lain untuk membahas produk terbaru dari perusahaan kami. Sekitar pukul 20.45, aku dan mama mertua masih di dalam ruangan. Karyawan sudah pulang semua, hanya tinggal aku berdua di ruang kerja saat itu. Tiba-tiba mama mertuaku bilang, "Sepi-sepi gini enaknya ngapain ya?" Aku masih belum respon ucapan mama mertuaku. Aku hanya mendengarnya saja, karena aku harus menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai. "Andi, apa kamu nggak mendengar mama berbicara?" Tanya mama mertuaku. Emangnya mama tadi bicara apa, Mah?" "Maaf, Andi nggak dengar, Mah. Karena Andi masih fokus sama pekerjaan." Jawabku berbohong. Padahal jelas banget mama mertua bicara apa tadi. Netraku sedikit meliruik mama mertuaku yang sedang duduk di sofa sembari mainin HP-nya. Dan sepertinya ada yang tidak beres dari gelagat mama mertuaku itu. Aku pun cepat-cepat menyelesaikan tugasku. Setelah aku mendekati mama mertua, "Ayo Mah, pulang. Tugas Andi sudah selesai," kataku. "Kenapa buru-buru sih Andi? Nyantai dulu di sini. Lagian baru jam 9, masih sore," ucapnya. "Tapi Mah," bicaraku terhenti. "Sudahlah, kita duduk dulu di sini, santai dulu. Lagian kamu kan baru selesai mengerjakan tugasmu. Apa nggak capek?" katanya Muanja. "Ya capek sih Mah. Nanti kalau Dina nungguin gimana Mah?" kataku. "Ya gak lah, istrimu itu paling paham gimana kerja di perusahaan." "Duh, kaki mama kok kesemutan gini ya," ucap mama. Entah itu disengaja atau tidak, aku nggak tahu. Dan mama mertua minta untuk dipijitin sebentar. "Mau diolesin balsem nggak Mah biar hilang kesemutannya?" tawarku. "Boleh Andi," sahutnya. Kemudian aku mengambil balsem yang ada di kotak obat dan langsung mengolesi ke kakinya sembari memijitnya. Lama-lama mama mertuaku bertingkah aneh dan sedikit merayuku dengan kata-kata manjanya. "Ma, Andi sebenarnya nggak enak berduaan seperti ini. Nanti dikira ngapa-ngapain," kataku. "Nggak enak sama siapa sih Andi? Di sini kan cuma kita berdua. Nggak ada orang lain yang tahu," ucapnya. Jujur, aku berkeringat dingin saat itu. Waktu pun semakin malam, dan entah kenapa aku nurut saja kata mama mertua. Dan saat itu juga, mama mertua terus mengeluarkan kata-kata rayuan Muanja. "Kamu tahu kan mama ini sudah lama menjanda? Apa nak Andi mau membantu mama?" ucapnya makin berani. "Membantu apa ya Mah?" tanyaku pura-pura nggak paham. "Ah, masa sih harus mama jelasin lagi? Nggak mama jelasin pastinya kamu sudah tahu lah Andi," bisiknya. Ia pun meraih tanganku dan betapa kagetnya aku di saat tanganku. Mama mertua memandangku dengan penuh perasaan yang tak wajar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Mama mertua pun sudah tak malu lagi apa yang dilakukannya. Aku sebagai menantunya saja sangat gugup menghadapi situasi saat itu. Entah apa yang membuatku mengikuti rayuan mama mertuaku itu. Semua terjadi perlahan dan kita pun sama-sama tenggelam dalam sunyinya malam.
Awalnya, kulajukan jukung otomatis dengan tempo pelan tapi pasti. Tapi, atas request mama mertuaku yang sekarang menjadi bosku, aku pun diminta untuk mempercepat laju kecepatan jukung otomatis setara dengan kecepatan jarum mesin jahit. Dan dikarenakan antusiasme dan keuletanku mengerjakan pekerjaan tersebut, hampir tak terhitung berapa kali banjir bandang melanda. Belum lagi request selanjutnya adalah mencoba berbagai macam variasi perjukungan. Selesai variasi 1, terus berlanjut ke variasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga akhirnya tanpa disadari lagi, aku dan mama mertua mampu tiba di dermaga pelabuhan hampir bersamaan. Harus kuakui, mama mertuaku juga hebat dalam urusan hal itu. Padahal beliau sudah tak lagi muda. Aku mengira semua itu akan biasa saja. Ternyata yang terjadi adalah hal yang fantastis, mengantarkan kami berdua ke dunia nirwana Ambarawa. Hingga malam itu pun menjadi malam yang sulit untuk aku lupakan. Mama mertua pun langsung tersenyum dengan wajah yang sangat bahagia. Aku sendiri tak bisa berkata apa-apa lagi. Jujur saja, meskipun mama mertua usianya sudah tua, tapi rasa yang aku dapatkan jauh beda dengan istriku yang masih muda. Bahkan ia lebih hebat, mungkin karena pengalamannya yang sudah lama akan hal itu. Setelah itu kami pun cepat-cepat bergegas untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Aku takut kalau Dina menungguku. Di tengah perjalanan kami pun sempat mengobrol sedikit terkait hal yang barusan terjadi. Maaf ya Andi, kalau Mama sudah membuatmu kaget. Mama cuma butuh itu saja, tak lebih. Dan hanya kamu yang bisa membantu Mama. Dan satu lagi Nak Andi, harus jaga rahasia ini. Jangan sampai Nak Andi bilang ke siapapun, termasuk sama Dina. Hal ini akan terus berlanjut dan kamu yang akan selalu bantu Mama untuk mendapatkan itu semua. Ucap mama mertua panjang lebar. Tapi, Ma, apa hal ini nggak berlebihan? Mama kan tahu sendiri, kataku. Udah, jangan pikirkan itu. Yang penting tidak ada yang tahu masalah kita berdua ini. Kita harus main aman, ucapnya. Sejak saat itulah, mama mertua selalu minta bantuan padaku terkait hal itu. Aku juga tak bisa menolaknya, karena dalam hati pribadiku, aku sendiri ingin bisa seperti itu dengan mama mertuaku. Yang penting, bukan aku yang memulai, melainkan mama mertuaku sendiri. Dan sampai sekarang, hal itu masih berjalan dengan aman. Ya, begitulah kisah yang aku alami dengan mama mertuaku sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus menghentikan ini semua atau lanjutkan saja? Selama itu membuat aku dan mama mertuaku happy. Tolong berikan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa profesionalisme dan batasan keluarga adalah dua hal yang tidak boleh dicampur adukan tanpa prinsip yang kuat. Celah dalam kedekatan. Niat baik untuk membantu keluarga bisa menjadi bumerang ketika rasa hormat bergeser menjadi keintiman yang tidak wajar. Kedekatan intensif di ruang kerja seringkali mengaburkan batasan antara tugas profesional dan godaan personal. Ujian kesetiaan. Kepercayaan istri yang begitu besar kepada suami dan ibunya adalah amanah yang seharusnya dijaga, bukan dimanfaatkan. Pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan membantu tetaplah sebuah ketidakjujuran yang meski tak terlihat menggerogoti fondasi rumah tangga. Bahaya rahasia.
Menyimpan rahasia besar dari pasangan demi keamanan semu hanyalah menunda masalah. Kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas dusta, dan ketenangan hati tidak akan pernah diraih selama ada kebenaran yang disembunyikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga integritas diri, menghormati batasan dalam setiap hubungan, dan dijauhkan dari situasi yang dapat menodai kesucian pernikahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.